Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak angkatan ke-11 Kota Bandung. Saya sendiri Bapak Atang dari SMP Negeri 71 Bandung. Saya Angga Heruliadi Subagja dari SDN 224 Cijambe Kota Bandung. Saya Tita Rosita dari SD Negeri 225 Mekargali Kota Bandung. Kami akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3 yaitu coaching untuk supervisi akademik yang terdiri dari pengamat, coach, dan juga coaching. Selamat menyaksikan. Salam guru penggerak. Assalamualaikum Pak Angga. Waalaikumsalam Pak Tan. Ya, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Pak Tan. Gimana kabar Pak Tan? Alhamdulillah saya juga baik Pak. Nah, Pak, dalam hal ini ya sebelum melakukan coaching, saya di sini sebagai observer ya, pengamat dan beberapa hal yang ingin kita diskusikan bersama ya, supaya pelaksanaan dan coaching nanti berjalan dengan lancar. Nah, di mana nanti dalam coaching nanti Bapak melaksanakan coaching ini sesuai dengan prinsip coaching, kemudian juga Bapak melakukan alur tirta ya, antaranya menyampaikan tujuan, kemudian juga identifikasi, kemudian rencana, dan juga tanggung jawab. Nah, kemudian saya juga akan menyampaikan beberapa rubrik penilaian ya Pak ya, yang perlu Bapak nanti jawab ya dalam hal ini. Yang pertama ini, kompetensi apa nih yang ingin Bapak capai dalam coaching ini? Kompetensi yang ingin saya capai dalam percakapan kucing dengan kucing yaitu yang pertama itu kehadiran penumpang, yang kedua itu mendengarkan dengan aktif, terus yang terakhir itu mengajukan pertanyaan berbobot kepada kucing. Baik ya Pak Angga. Nah, kemudian kompetensi spesifik apa nih yang ingin dicapai? Nah, yang spesifik yang ingin saya capai yaitu kehadiran penuh dan juga mengajukan pertanyaan berbobot kepada kucing Pak. Baik ya, nah ini. Nah, kemudian yang terakhir nih Pak Angga nih, kemudian capaian apa nih yang ingin Bapak raih dalam nanti? Tentunya capaian dalam percakapan kucing dengan kucing yaitu ingin menemukan solusi-solusi yang terbaik kepada kucing Pak, dan juga menggali ide-ide kreatif dari kucing tersebut Pak. Ya, baik ya Pak. Berarti Bapak sudah memahami ya tentang kompetensi coaching itu sendiri, kemudian juga capaian yang ingin dicapai dalam coaching nanti ya. Nah, barangkali itu ya Pak yang ingin saya sampaikan sebagai pra observasi ya. Mudah-mudahan apa yang Bapak lakukan nanti dalam coaching ini berjalan dengan lancar ya. Selamat untuk melaksanakan coaching ya Pak ya. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bu Tita? Waalaikumsalam. Alhamdulillah sehat Pak Angga. Hanya sedikit ada problem nih Pak Angga. Ada problem ya. Gimana nih Bu? Ada yang bisa saya bantu? Kalau Pak Angga ada waktu, saya ingin cari solusi nih Pak Angga. Oke, tentu saja boleh Bu. Kebetulan saya ada waktu luang nih Bu ya. Ngomong-ngomong nih, apa yang Ibu harapkan dari percakapan kita kali ini Bu? Tentu saja yang saya harapkan dari pertemuan kali ini Pak, saya ingin menemukan solusi dari permasalahan yang saya sedang hadapi Pak Angga. Oh, jadi ingin menemukan solusi dari permasalahan Ibu yang hadapi gitu Bu ya? Iya. Memangnya ada masalah apa Bu Tita? Jadi begini Pak, ada salah satu siswa di kelas saya yang memang sangat tidak bersemangat kalau ke kelas, terutama di pembelajaran bahasa Indonesia. Bahkan dia tuh sering sekali Pak tidak mengerjakan tugas yang saya berikan. Baik Bu, tadi Bu Tita bilang ada satu siswa nih Bu ya yang kurang bersemangat dalam pembelajaran, dan juga jarang mengerjakan tugas gitu Bu ya, khususnya dalam pelajaran bahasa Indonesia gitu Bu ya. Apakah Ibu sudah menelusuri permasalahan tersebut Bu? Alhamdulillah sudah Pak, saya tuh sudah mencoba menelusuri kenapa nih anak ini tidak bersemangat. Ternyata setelah ditelusuri, bahasa Indonesia itu kan biasanya teksnya panjang-panjang. Betul. Jadi murid tersebut mengatakan kepada saya, malas gitu Pak untuk membaca teks tersebut, karena Bu kenapa sih harus panjang-panjang gitu teks bahasa Indonesia itu. Dan itu yang membuat
dia itu tidak bersemangat kalau di pelajaran bahasa Indonesia. Ya, jadi intinya teksnya panjang-panjang gitu ya, Betul. jadi anaknya jadi kurang bersemangat gitu ya. Betul. Menurut Ibu nih dari pengamatan Ibu Tita, mengapa dia tidak begitu suka dengan pelajaran bahasa Indonesia? Ya tidak sukanya tadi Pak, karena teksnya panjang-panjang, kemudian juga bisa jadi nih Pak, metode yang saya berikan juga kurang menarik. Seperti itu. Jadi metode yang digunakan oleh Ibu kurang menarik siswa gitu Bu ya. Nah, bisa jadi. Menurut Ibu nih kondisi ideal apa nih yang Ibu Tita harapkan dari kondisi seperti ini? Tentu saja kondisi ideal yang diharapkan siswa tersebut tidak hanya siswa tersebut ya Pak, tapi seluruh siswa yang ada di kelas saya itu bisa belajar dengan semangat dan nyaman, tentu saja akhirnya belajar dengan bahagia gitu. Oh ya, jadi intinya mah bersemangat semuanya gitu Bu ya, berbahagia semuanya nih. Kalau begitu, apakah ada yang Ibu lakukan nih untuk meningkatkan motivasi belajar dari semua murid Bu? Motivasi yang pernah saya lakukan, pembelajaran yang membuat anak jadi termotivasi selama ini yang pernah saya lakukan Pak, saya tuh pernah nih Pak mencoba dulu tuh ice breaking gitu Ya. dengan cara pesan berantai. Ya. Jadi teks bahasa Indonesia tersebut Pak itu menggunakan cara pesan berantai. Emang suasana kelas tuh jadi bersemangat dan siswa pun jadi bahagia gitu Pak, terlihat bahagia walaupun memang tidak kondusif sama semuanya, tapi saya melihat hampir 100% itu anak tuh bahagia gitu mengikuti games tersebut. Ya, luar biasa nih Bu. Tadi Ibu untuk meningkatkan motivasi siswa itu ada ice breaking gitu Bu ya, ada juga pesan berantai juga gitu Bu ya. Luar biasa sekali Bu. Jika kita rating nih metode yang Ibu gunakan dari 1 sampai 10 kira-kira mendapat rating berapa Bu? Kalau diperkirakan sekitar 8 lah Pak dari 10. Jadi ratingnya 8 gitu Bu ya. Jadi cukup bagus juga gitu Bu ya. Oke, selanjutnya nih rencana yang akan Ibu lakukan nih untuk melaksanakan metode tersebut gimana Bu? Insya Allah rencana yang akan saya lakukan tentu saja saya merefleksi setiap pembelajaran ya Pak. Kemudian saya coba mencari metode pembelajaran yang asik buat anak tuh yang bagaimana. Kemudian metode pembelajaran juga mencoba untuk lebih variatif. Dan di sisi lain juga saya harus meningkatkan kompetensi diri saya. Bisa jadi saya mengikuti pelatihan-pelatihan atau workshop baik itu di sekolah maupun di luar sekolah. Ya, jadi intinya untuk meningkatkan motivasi siswa itu Ibu meningkatkan kompetensi diri gitu Bu ya. Oke, menurut Ibu nih siapa ada nggak rekan yang bisa membantu untuk melaksanakan rencana dari Ibu? Rencana ini harus diketahui Pak oleh semua warga sekolah kalau menurut saya, karena apalagi kalau berhubungan dengan workshop pelatihan yang perlu izin dari Bapak dari kepala sekolah, berarti yang mendukung itu semua warga yang ada di lingkungan sekolah seperti kepala sekolah, kemudian rekan sejawat, bahkan bisa jadi orang tua juga bisa dilibatkan dalam hal ini. Jadi untuk melaksanakan rencana dari Ibu itu Ibu memerlukan dukungan dari kepala sekolah, rekan sejawat, atau bahkan juga meminta masukan kepada orang tua siswa gitu Bu ya. Menurut Ibu nih berapa lama waktu dibutuhkan? Sebetulnya kalau waktu itu relatif ya Pak, bisa lama bisa sebentar. Tapi saya ingin mengoptimalkan waktu biar bisa segera secepatnya melakukan perbaikan dalam pembelajaran ini. Oke, bagus Bu nih. Kapan nih rencana dari Ibu akan dilakukan Bu? Segera mungkin kayaknya Pak. Sesegera mungkin ya Bu ya. Oke, bagus Bu. Kemudian nih komitmen seperti apa yang akan Bu Tita lakukan agar rencana ini berjalan dengan baik nih Bu? Tentu saja komitmen yang harus saya lakukan adalah konsisten Pak. Kalau tanpa konsisten segala sesuatu yang dilakukan bisa jadi awalnya aja bersemangat, kesananya jadi seperti kembali lagi ke awal. Jadi insya Allah komitmen yang akan saya lakukan adalah konsisten untuk melakukan semua yang tadi saya katakan pada Bapak. Betul. Jadi komitmennya Ibu akan konsisten melaksanakan rencana ini gitu Bu ya. Baik Bu. Apakah ada dukungan dari pihak lain nih Bu, selain dari kepala sekolah, selain dari rekan sejawat, atau bukan dari orang tua siswa gitu Bu?
Dukungan lain bisa jadi saya juga kan suka diskusi dengan rekan-rekan di luar sekolah ya. Saya ada komunitas juga, bisa jadi komunitas yang di luar sekolah juga bisa bagian dari peningkatan kompetensi saya dalam memberikan metode yang terbaik buat siswa saya. Baik. Jadi dukungan lainnya itu selain dari kepala sekolah, selain dari rekan atau bahkan orang tua siswa itu juga ibu mengikuti komunitas-komunitas yang lain gitu Bu ya. Oke, bagus Bu kalau begitu Bu. Apakah ada hal yang lain nih Bu yang ingin disampaikan dalam percakapan kucing kali ini Bu? Kayaknya sudah cukup Pak. Alhamdulillah sekali saya terbantu sama Pak Angga. Saya mendapatkan solusi-solusi yang terbaik dan insya Allah juga saya akan mudah-mudahan bisa segera merealisasikan ini semua. Alhamdulillah. Nah, dari percakapan kali ini apakah perasaan ibu nih bagaimana? Aduh, alhamdulillah Pak, lega Pak. Ini gimana ya Pak, lega banget gitu Pak. Alhamdulillah saya tadi telah dibukakan cara berpikir saya sama Pak Angga, kemudian juga saya jadi menemukan solusi-solusi dari yang tadinya saya mumet, sekarang alhamdulillah jadi plong gitu Pak. Alhamdulillah Bu kalau gitu. Saya juga senang nih Bu mendengarkan cerita dari Ibu. Kalau ada apa-apa boleh nih Ibu bercerita lagi dengan saya gitu. Saya juga senang Bu mendengarkan itu, bisa saling berbagi atau apa gitu Bu. Karena waktu udah cukup nih Bu ya. Sampai jumpa kembali Bu di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun hatur nuhun Pak Angga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Angga, tadi Bapak sudah melaksanakan coaching ya dengan Bu Tita. Dan saya amati dari awal sampai akhir kegiatan coaching kali ini berjalan dengan baik ya Pak ya. Nah, hanya ada yang perlu saya sampaikan ya dalam kegiatan coaching tadi. Nah, tentang indikator ketercapaian apa nih yang sudah Bapak laksanakan dalam kegiatan coaching kali ini? Indikator kecapaiannya Pak dalam coaching tadi saya menggunakan alur kita Pak, baik dari tujuan, identifikasi, rencana atau bahkan tanggung jawab, sehingga saya dapat menggali ide-ide kreatif Kuci itu Pak, sehingga Kuci dapat menemukan solusi-solusi dari permasalahannya. Baik Pak ya. Nah Bapak juga tadi melaksanakan coaching ini dengan sesuai dengan prinsip-prinsip coaching itu sendiri ya Pak ya. Jadi menggunakan alur kita juga ya Pak, tujuannya, kemudian juga identifikasi terhadap permasalahan ya, kemudian juga rencana dan juga tanggung jawab. Nah kemudian nih hal apa nih yang akan Bapak kembangkan dalam coaching kali ini? Yang ingin saya kembangkan Pak, saya ingin lebih memahami prinsip kuci atau kucing Pak, lebih memahami alurnya gitu Pak lebih baik, sehingga saya dapat menemukan solusi-solusi terbaik dari kuci tersebut dan menggali informasi-informasi yang lebih lanjut gitu Pak. Baik ya Pak ya, nanti mudah-mudahan seiring dengan waktu dan sering melaksanakan coaching ini Bapak insya Allah bisa melaksanakan dengan sebaik-baiknya ya Pak ya. Nah kemudian juga tadi Bapak sudah melaksanakan dialog dengan interaktif ya, kesadaran penuh. Nah ini juga hal-hal yang saya perhatikan ada pada coaching kali ini ya Pak ya. Nah barangkali itu Pak dalam kegiatan pasca coaching kali ini yang mudah-mudahan apa yang sudah dilaksanakan ini menjadi pengalaman bagi Bapak untuk melaksanakan coaching selanjutnya ya Pak ya. Nah itu aja Pak Angga, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Tita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Angga. Gimana kabarnya sekarang Bu Tita? Alhamdulillah sehat Pak. Alhamdulillah baik Bu. Dalam pra-observasi kali ini saya akan mendiskusikan beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan. Yang pertama itu Ibu dalam proses coaching Ibu menggunakan alur kita dengan baik atau tidak, kemudian di mana di dalamnya Ibu mengajukan pertanyaan berbobot kepada itu atau juga mendengarkan secara aktif gitu ya kepada coaching, dan juga jangan lupa proses-proses coaching itu akan saya nilai juga gitu ya. Oke, yang pertama saya akan tanyakan kepada Ibu kompetensi apa yang akan Ibu lakukan ketika percakapan coaching nanti? Insya Allah kompetensi yang akan saya lakukan Pak ada 3. Yang pertama adalah kehadiran penuh, kemudian mendengarkan dengan aktif, dan yang ketiganya memberikan pertanyaan yang berbobot.
Bisa Ibu lebih spesifik nih kompetensi mana yang Ibu ambil nantinya Bu? Yang akan saya ambil yang pertama adalah pertanyaan yang berbobot Pak, Ya. kemudian yang kedua kehadiran penuh. Oh, jadi yang ingin Ibu kompetensi yang ingin lebih spesifik itu ada kehadiran penuh dan juga mengajukan pertanyaan yang berbobot. Betul. Nah, oleh indikator apa nih Bu yang ingin Ibu capai dalam proses coaching nanti? Tentu saja indikator yang ingin saya capai pada coaching hari ini yang pertama adalah menemukan solusi Ya. dan yang kedua menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahan coaching. Ya, bagus Bu. Jadi menemukan solusi dan juga menemukan langkah-langkahnya gitu Bu ya. Betul. Baik Bu, demikian Bu ya proses kali ini. Mudah-mudahan proses coachingnya nanti berjalan dengan lancar Bu. Baik, terima kasih Pak Angga. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Atan. Waalaikumsalam Ibu Tita. Apa kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah sehat Bu. Ibu sendiri bagaimana Bu? Alhamdulillah sehat Pak Atan. Alhamdulillah ya. Cuma saya merasakan Ibu ada kendala nih yang saya rasakan dalam pembelajaran Ibu. Barangkali Ibu bisa memberikan solusi ya terhadap permasalahan yang saya hadapi ini. Insya Allah Pak Atan. Bagaimana mau langsung hari ini kita? Iya betul Bu, Langsung lebih aja cepat ya, lebih baik ya. Silakan, Pak. Ya, jadi yang saya rasakan begini Bu, saya kan guru IPS ya. Iya. Di satu sisi saya juga memiliki kendala ya Bu dalam penglihatan nih. Jadi saya memiliki penyakit ya mata sehingga pandangan saya kurang jelas ya Bu ya. Nah kemudian juga kebetulan saya juga mengajar IPS. Nah IPS identik dengan itu hafalan gitu ya Bu ya. Nah sehingga anak itu kurang interaktif dalam pembelajaran. Nah yang ingin saya harapkan, saya ingin meningkatkan kualitas pembelajaran saya, kemudian juga bagaimana membuat siswa ini lebih interaktif lagi di dalam pembelajaran IPS ini Bu ya. Baik Pak, jadi harapan dari pertemuan kali ini adalah menemukan solusi bersama terkait permasalahan yang dihadapi oleh Bapak, yaitu ingin meningkatkan kualitas pembelajaran IPS dan membuat siswa lebih aktif. Betul Pak? Iya betul Bu ya. Nah kebetulan kan sekarang Bu dengan adanya perubahan kurikulum ya, adanya pembelajaran berdiferensiasi, harus memahami ya tentang gaya belajar anak ya, ada audio, visual dan kinestesis. Kemudian juga sekarang kan penggunaan teknologi ya Bu ya, saya juga harus adaptif ya tentang perubahan ini. Nah ini yang bagi saya ini masih memiliki kendala nih ya Bu ya dari pembelajaran ini gitu Bu. Baik Pak. Perubahan kurikulum memang menuntut kita untuk lebih kreatif dalam pembelajaran. Kalau boleh tahu, bagaimana Bapak menilai kualitas pembelajaran IPS saat ini kalau dari skala 1 sampai 10? Ya. Kalau saya nilai ya tentang pembelajaran IPS, kalau dilihat dari skala nilai tadi ya, paling di angka 6 Bu. Yang saya lakukan ini ya. Kenapa mungkin ada beberapa faktor ya yang tentunya menjatuhkan di angka 6 ini Bu. Ya. Kira-kira apa yang membuat Bapak merasa nilai start ini masih di angka 6? Angka 6 ya Bu ya. Ya. Saya merasa bahwa satu hasil dari pembelajaran anak ya masih belum optimal ya Bu. Kemudian juga pembelajaran yang saya lakukan mungkin dari sisi keaktifan anak belum maksimal juga ya. Nah ini yang masih menjadi kendala bagi saya sehingga belum mencapai angka 9. Nah, saya ingin meningkatkan pembelajaran saya di angka 9 atau 10 ya Bu. Baik. Nah, tadi Bapak menyebutkan Bapak ingin meningkatkan kompetensi Bapak tentu saja ya. Apa yang sudah Bapak lakukan deh untuk memahami kurikulum ini dan untuk meningkatkan kompetensi kualitas diri Bapak? Ya. Untuk meningkatkan kompetensi ya saya mengikuti workshop ya Bu ya. Workshop, kemudian juga diseminasi, kemudian juga kombal ya, komunitas belajar. Nah, dari situ bersama-sama dengan rekan juga untuk mengatasi berbagai permasalahan pembelajaran. Ya alhamdulillah dari situ bisa sedikitnya ya membantu saya mengatasi permasalahan yang saya hadapi Bu. Masya Allah, itu langkah yang bagus sekali Pak. Nah, lalu Pak dalam pembelajaran kita kan hari ini berbasis teknologi ya Pak. Ya, betul. Nah, apa yang sudah Bapak lakukan di sekolah? Apakah sudah diterapkan pembelajaran berteknologi ini, menggunakan teknologi ini? Iya betul Bu. Saya juga dengan kendala ini tentunya berusaha ya untuk bagaimana menerapkan teknologi ini. Seperti saya menerapkan pada
evaluasi ya Bu ya. Itu dengan Quizzes ya, kemudian juga Google Form ya, sudah saya terapkan ya, walaupun saya dibantu sama istri saya ya Bu ya. Tapi alhamdulillah hasil dan respon anak itu baik. Kemudian juga penggunaan Canva nih Bu ya, saya dalam refleksi menggunakan Canva dan responnya juga alhamdulillah baik juga ya Bu ya, baik, ada respon lah dari anak lebih baik lagi gitu. Bagus sekali Pak. Nah, apakah ada kendala Pak yang Bapak temukan ketika Bapak melaksanakan pembelajaran menggunakan teknologi ini? Ya, ada ya Bu ya, karena mungkin saya juga gaptek lah ya. Alhamdulillah ada ya rekan guru yang membantu saya dalam misalkan menyiapkan fokus ya, media pembelajaran, kemudian juga ada juga anak yang memiliki kompetensi ya teknologi, saya libatkan juga ya Bu ya, supaya ada rasa tanggung jawab dan kepemimpinan pada diri anak itu Bu, sehingga itu bisa mengatasi permasalahan yang saya hadapi Bu. Hebat sekali. Dengan pengetahuan dan pengalaman yang Bapak miliki tadi, apa rencana atau strategi ke depan untuk lebih meningkatkan kualitas pembelajaran Bapak? Ya. Rencana ke depan ya Bu ya, saya ingin tadi pembelajaran IPS itu lebih berkualitas, kemudian juga penggunaan teknologi ya yang lebih maksimal ya, kemudian juga saya ingin merencanakan dalam pembelajaran ini ya, anak bisa menggali materi itu tidak saja dari buku, tapi melalui internet ya. Biasanya anak lebih respon Bu ya dari internet itu, sehingga anak itu rasa ingin tahunya lebih tinggi lagi. Nah, kemudian dalam pembelajaran IPS juga dikembangkan ini Bu, diskusi ya, sehingga mungkin kalau sama saya anak bertanya itu agak susah ya, tapi begitu ada diskusi mereka lebih respon ya, lebih respon lagi gitu. Rencana yang sangat bagus Pak Atan. Kapan Bapak akan memulai melaksanakan strategi tersebut? Insya Allah secepatnya Bu ya, secepatnya, karena saya juga ingin secepatnya memperbaiki kualitas pembelajaran saya Bu ya. Bisa saja di minggu depan gitu ya Bu, di minggu depan, dan bisa dibantu oleh rekan dan juga pihak lain ya yang mendukung pembelajaran saya. Berarti memang Bapak butuh dukungan ya Pak? Iya betul. Dari pihak lain. Iya betul ya, seperti dari guru lain, kepala sekolah, kemudian juga siswa itu sendiri, dan memanfaatkan potensi yang dimiliki siswa itu ya. Baik Pak, kira-kira komitmen apa yang penting dalam melaksanakan rencana ini? Ya, saya akan berusaha konsisten menjaga rencana ini sehingga rencana ini bisa berjalan baik dan continue ya, tidak saat ini saja atau minggu depan saja, tapi secara terus menerus untuk memperbaiki kualitas pembelajaran saya Bu. Ya, hebat sekali ya strategi-strategi dan yang rencana-rencana yang setelah Bapak lakukan. Semoga apa yang Bapak tadi strategis, langkah-langkah yang sudah kita sebutkan, Bapak sebutkan tadi, semoga berhasil dan kita bisa berbincang lagi untuk mereview progres pembelajaran di kemudian hari. Ya, Terima kasih atas waktu dan kesempatannya Pak Atan. Semoga Pak Atan selalu sehat. Amin ya Bu ya. Dan terima kasih Bu. Dan setelah diskusi ini memberikan manfaat bagi saya Bu ya. Yang tadinya gimana nih caranya, tapi setelah berdiskusi dengan Ibu ada solusi gitu. Satu lagi Pak. Iya, perasaan Bapak bagaimana setelah kita melakukan coaching hari ini? Iya. Aduh, perasaan saya sangat gembira sekali, senang sekali ya. Tadi saya merasa bahwa bagaimana nih saya mengambil solusi dari permasalahan ini. Tapi setelah berjalan diskusi dengan Ibu mengalir, ya alhamdulillah beban di pikiran saya sudah bisa diatasi Bu. Baik, alhamdulillah Pak. Karena keterbatasan waktu dicukupkan sekian saja Pak. Iya Ibu, terima kasih Bu. Semoga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Angga. Baik Bu Tita, pasca observasi ini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan. Yang pertama saya ingin menanyakan nih, indikator ketercapaian pasca observasi bersama Pak Atan Bu. Bagaimana prosesnya? Apakah proses coaching sudah berjalan dengan baik gitu? Apakah indikator ketercapaiannya sudah berjalan dengan lancar atau bagaimana? Alhamdulillah Pak, saya merasa coaching tadi sudah mengikuti alur tirta. Jadi tujuan, kemudian identifikasi, kemudian juga rencana aksi dan tanggung jawab, sehingga alur tersebut bisa menggali coaching Pak, untuk menceritakan bagaimana
permasalahannya dan kemudian menemukan solusi dari permasalahannya tersebut. Ya, baik. Saya juga tadi melihat ketika mengobservasi ibu gitu ya, ibu sudah melaksanakan alur kitanya dengan baik, tentunya di mana di dalamnya ada tujuan, ada identifikasi, ada rencana, atau bahkan ada tanggung jawab di dalamnya. Bahkan juga tadi di dalamnya ibu mengajukan pertanyaan berbobot kepada Pak Atang, sehingga Pak Atang dapat menemukan ide-ide kreatif Bu di dalamnya, sehingga Pak Atang juga menemukan solusi-solusi yang diinginkan oleh Pak Atang. Nah, selanjutnya nih pertanyaannya, apakah yang ingin ibu kembangkan dalam proses coaching kali ini? Yang ingin saya kembangkan pada proses coaching kali ini yaitu lebih meningkatkan prosesnya Pak, meningkatkan proses sehingga saya nanti ketika melakukan coaching bisa lebih baik lagi. Oh, baik, jadi ibu ingin meningkatkan proses gitu ya, supaya coaching menjadi lebih baik lagi ya. Betul. Mudah-mudahan coaching kali ini dapat bermanfaat Bu. Demikian dari saya, observasi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Atan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ibu Tita. Bagaimana kabarnya Pak Atan? Alhamdulillah hari ini saya dalam keadaan baik. Ibu sendiri bagaimana Bu? Alhamdulillah sehat Pak. Alhamdulillah ya. Baik, sebelum kita melakukan coaching Pak, sebagai awal saya tentu saja akan melakukan beberapa pertanyaan nih sama Pak Atan. Iya. Pertama-tama saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini Pak. Yes, sir. Baik, kemudian pada coaching hari ini coach dan coachee akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian, apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum. Kemudian bagaimana Bapak menjelaskan, memberikan pertanyaan berbobot kepada coachee, dan juga bagaimana coachee tersebut bisa merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya. Nah, jangan lupa disesuaikan juga dengan prinsip coaching ya Pak ya. Ya, diantaranya kemitraan, kemudian proses aktif, dan memaksimalkan potensi. Nah, pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada Bapak adalah kompetensi apa yang akan Bapak kembangkan pada coaching kali ini? Ya. Kompetensi yang ingin saya kembangkan pada coaching kali ini yaitu kehadiran penuh, ya, mendengarkan aktif, dan juga mengajukan pertanyaan berbobot. Baik, pertanyaan kedua Pak, kompetensi mana yang lebih spesifik akan Bapak kembangkan pada coaching hari ini? Ya. Saya ingin mengembangkan kehadiran penuh dan mengajukan pertanyaan berbobot. Baik, kemudian pertanyaan terakhir saya, indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Bapak dalam proses coaching kali ini? Ya. Indikator yang ingin saya kembangkan dalam proses coaching kali ini, saya ingin menggali potensi yang dimiliki coach ya Bu ya, untuk mengambil solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh coach tersebut Bu. Baik, demikian dulu ya Pak praobservasi kita kali ini. Silahkan Bapak melakukan coachingnya terhadap coach. Ya siap Bu. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Angga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana keadaannya Pak Angga? Alhamdulillah baik. Gimana kabar Pak Atang? Alhamdulillah baik Pak. Barangkali ada hal yang ingin didiskusikan pada kali ini Pak. Iya nih Pak, saya ada beberapa masalah nih Pak tentang kegiatan pembelajaran Pak. Salah satunya tentang kesadaran siswa akan keyakinan kelas yang telah dibuat Pak. Oh iya betul. Ya, kemudian apa tujuan nih Pak Angga dari diskusi kali ini? Nah, tujuannya saya ingin mendapatkan solusi-solusi yang terbaik gitu Pak ya, akan kesadaran siswa tentang pentingnya keyakinan kelas. Ya, baik ya. Jadi tujuan diskusi kali ini Pak Angga ingin meningkatkan ya kesadaran siswa ya, tentang keyakinan kelas yang sudah dibuat ya Pak ya. Iya baik ya Pak. Nah, selama ini bagaimana nih keyakinan yang sudah dijalankan di kelas Bapak nih? Nah, saya nih Pak tentang keyakinan kelas, saya pengen itu semuanya keyakinan kelas itu berjalan dengan baik tuh Pak. Tapi pada kenyataannya ada beberapa keyakinan memang belum berjalan dengan baik tuh Pak. Yang salah satunya tentang menjaga lingkungan, yang harusnya menjaga lingkungan itu
anak harus sadar diri Pak. Jadi saya kan kebetulan saya guru PJOK, jadi kebetulan pembelajaran dilaksanakan di luar Pak. Jadi bagusnya ketika keyakinan kelas telah dibuat, baik dari awal ataupun proses ataupun di akhir, menjaga lingkungan itu harus tetap terjaga gitu Pak. Misalkan ketika mulai pembelajaran ada sampah di lingkungannya, nah itu siswa tuh ketika melihat sampah langsung diambil gitu Pak, jadi dibuang ke tempat sampah. Nah menurut saya dalam proses itu keyakinan kelas kalau belum sama gurunya dikasih tahu, anak-anak belum sadar sendiri itu Pak. Seperti itu. Betul ya. Bapak kan mengajar di tingkat SD ya Pak ya? Ya betul. Untuk usia anak SD ini perlu terus diingatkan ya Pak ya? Ya betul. Nah ya dengan keyakinan tadi. Jadi Bapak ingin meningkatkan kesadaran tentang keyakinan kelas ya. Seperti tadi tanggung jawab terhadap lingkungan. Sebelum pembelajaran bagaimana anak ini membersihkan lingkungan terlebih dahulu ya Pak ya? Betul. Oke. Selain itu apa lagi nih Pak kira-kira? Selain menjaga lingkungan, yang kurang ada juga tentang menjaga alat-alat sekolah Pak. Biasanya kan di akhir pembelajaran anak-anak kalau tidak dikasih tahu sama gurunya, alat itu tidak dibereskan kembali kepada tempatnya Pak. Nah itu menurut saya itu menjadi masalah juga gitu. Padahal kan kesepakatan kelas sudah dibuat bersama-sama gitu ya, tapi kenapa siswa tersebut kurang bisa menjaga gitu Pak tentang kesepakatan kelas yang telah dibuat Pak. Baik ya Pak ya, selain tadi kesadaran terhadap lingkungan ya, kemudian juga tanggung jawab terhadap pemeliharaan alat ya. Mengingat Bapak guru PJOK banyak alat yang digunakan ya, sehingga bagaimana anak ini alat ini bisa terpelihara dengan baik ya Pak ya. Tetapi ada juga nggak nilai-nilai atau keyakinan kelas yang sudah baik yang sudah dijalankan ini? Oh, yang sudah baik pastinya ada Pak. Salah satunya tentang keaktifan dalam pembelajaran PJOK. Nah, jarang sekali nih dalam pembelajaran PJOK ketika mengajar di SD minta izin sakit atau minta izin Pak nggak kuat panas gitu, nggak ada, jarang. Jadi mungkin dalam prosesnya saya kan menggunakan banyak permainan tuh Pak yang menarik siswa. Jadi keaktifan itu sangat tinggi menurut saya Pak. Ya baik ya. Jadi selain tadi ada permasalahan ya tentang kelas, tapi juga ada hal-hal yang baik ya, yang positif pada diri anak sendiri. Nah, kira-kira nih kalau Bapak nilai nih, kira-kira di angka berapa nih tentang keyakinan kelas yang sudah dijalankan oleh siswa Bapak itu sendiri? Ya, kalau tentang keaktifan mungkin nilainya dari angka 89. Nah, kalau untuk tentang menjaga lingkungan dan juga menjaga alat itu berada di 6 lah Pak. Angka 6 ya Pak ya? Tanggung jawab terhadap lingkungan dan juga alat ini di angka 6. Kenapa Bapak menjatuhkan angka 6 nih pada siswa Bapak? Ya, karena terlihat Pak dari awal pembelajaran atau di proses atau di akhir gitu Pak ya, siswa kurang bisa menjaga lingkungan atau juga kurang bisa menjaga alat-alat yang digunakan dalam pembelajaran PJOK gitu Pak. Baik ya Pak ya. Lalu bagaimana nih langkah-langkah Bapak untuk meningkatkan bobot nilai ya ke angka 9 atau ke angka 10 pada keyakinan kelas dalam hal ini menjaga lingkungan dan menjaga peralatan sekolah? Pertama-tama saya akan mendiskusikan kembali tentang keyakinan kelas yang telah dibuat Pak. Bagaimana keyakinan kelas bisa dilaksanakan dengan baik. Jadi akan diskusi dulu Pak dengan peserta didik. Baik ya Pak ya, melakukan diskusi ya dengan peserta didik sehingga peserta didik bisa lebih memahami ya, dan selalu mengingatkan. Nah, kemudian rencana apa nih yang akan Bapak lakukan ya untuk meningkatkan tadi ya keyakinan kelas yang berhubungan dengan kesadaran lingkungan dan juga kesadaran dalam memelihara peralatan? Nah, selain mendiskusikan dengan peserta didik, saya juga akan membuat poster itu Pak, yang akan bermanfaat bagi siswa, dan akan menugaskan kepada siswa tersebut untuk membuat poster yang telah disepakati dalam keyakinan kelas Pak. Seperti itu ya. Betul ya, selain mendiskusikan, membuat poster ya, sehingga anak dengan poster ini bisa lebih menarik ya Pak ya, lebih menarik, mengingatkan sehingga anak bisa menjalankan keyakinan kelas ini dengan baik ya. Lalu rencana apa lagi nih selain tadi diskusi dan pembuatan poster nih Pak? Selain berdiskusi, selain menugaskan membuat poster, ada juga saya ingin membuat penjadwalan nih Pak tentang pembagian kelompok, kelompok siapa aja yang menjaga lingkungan atau juga siapa aja kelompok yang menjaga alat dengan baik gitu Pak.
Jadi di tiap kelasnya saya akan memberikan penjadwalan kelompok gitu Pak tentang menjaga lingkungan dan juga menjaga alat. Baik ya Pak ya, betul ya, di adanya pembagian kelompok ya, Ya. sehingga dengan pembagian kelompok ini anak bisa bergotong royong ya, Ya, bekerja betul. bersama-sama Betul. untuk tadi menjaga lingkungan dan juga menjaga alat gitu ya. Ya. Ya, baik ya Bapak ya. Kira-kira rencana ini kapan nih akan Bapak laksanakan nih? Secepatnya Pak. Secepatnya. Mudah-mudahan 1 minggu dari sekarang sudah bisa rencana itu bisa terwujudkan Pak. Mudah-mudahan ya Pak ya, berjalan dengan lancar ya. Lalu komitmen apa nih yang Bapak lakukan untuk menjaga rencana Bapak ini? Nah, komitmen saya akan konsisten Pak untuk mewujudkan kesadaran diri dari siswa tersebut Pak. Baik menjaga lingkungan, baik menjaga alat-alat sekolah, intinya menjaga kesadaran diri mereka tetap terjaga gitu Pak, atau meningkat itu lebih baik lagi. Baik ya Pak ya, betul ya. Ini konsistensi itu perlu ya Pak dalam menjaga komitmen sehingga tidak insidental, hanya berlaku pada minggu itu, minggu lain tidak ini ya. Mudah-mudahan ya apa yang Bapak rencanakan itu berjalan dengan baik dan konsisten ya, continue di dalam pelaksanaannya. Baik Bapak, boleh saya bertanya nih, apa nih perasaan Bapak nih sebelum diskusi dan sesudah diskusi? Ya, sebelum diskusi saya merasa bingung Pak. Betul. Ketika keyakinan kelas dibuat atau kesepakatan kelas dibuat, kenapa sih ada kesepakatan yang tidak dilaksanakan oleh semua siswa gitu. Tapi walaupun begitu ada juga kan kesepakatan yang baiknya juga, tapi saya pengen itu kesepakatan dari keseluruhan bisa dijalankan dengan baik kepada seluruh siswa. Baik ya Pak ya. Ya mudah-mudahan apa yang Bapak rasakan alhamdulillah sudah melaksanakan diskusi ini ya, mendapatkan solusi ya dari permasalahan yang Bapak hadapi ini ya. Baik Pak Angga, mudah-mudahan diskusi kita kali ini memberikan manfaat ya dan memberikan solusi, dan mudah-mudahan Bapak senantiasa sehat ya dalam melaksanakan tugas menjadi guru. Dan tadi ya kembali kepada peserta dari Bapak, mudah-mudahan bisa menjaga keyakinan kelas dengan baik ya, dan berkomitmen menjalankan keyakinan dengan baik ya, kemudian juga peduli terhadap lingkungan dan menjaga peralatan dengan langkah-langkah yang tadi sudah Bapak tempuh. Baik Bapak, masih ada pertanyaan? Cukup Pak. Cukup ya, baik ya, mudah-mudahan bermanfaat ya Pak ya. Itu saja barangkali Pak Angga, mudah-mudahan di lain kesempatan kita bisa berdiskusi kembali memecahkan permasalahan pembelajaran yang dilaksanakan di sekolah ya Pak ya. Baik Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Atang. Waalaikumsalam Ibu Tita. Pak Atang tadi sudah melakukan coaching dengan Pak Angga. Nah, sebelum penutupan ya Pak, saya akan menanyakan beberapa hal, pertanyaan pasca observasi. Yang pertama yang ingin saya tanyakan, apa saja yang sudah Bapak lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan tadi? Iya, terima kasih Bu. Dari pelaksanaan coaching tadi ya, saya sudah menjalankan indikator ketercapaian yang diantaranya tadi ada kesadaran penuh, kemudian juga mendengarkan aktif, dan juga mengajukan pertanyaan berbobot ya. Kemudian saya juga menjalankan alur tirta ya, tadi menyampaikan tujuan dari diskusi tadi, kemudian identifikasi masalah, kemudian rencana aksi, dan juga tanggung jawab Bu. Baik Pak Atang, menurut saya sebagai observer ya Pak, tadi proses coaching yang Bapak lakukan dengan Pak Angga itu sudah berjalan dengan baik, dan juga proses alurnya juga sudah sesuai dengan alur tirta, dan juga Pak Atang sudah berusaha menggali dan memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada Pak Angga sehingga Pak Angga bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Nah, pertanyaan terakhir yang ingin saya tanyakan kepada Bapak, apa yang ingin Bapak kembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan dilakukan? Iya, tadi saya mungkin Bu, alhamdulillah sudah bisa menggali ya potensi, ingin mengembangkan kembali ya potensi yang dimiliki coaching itu sendiri. Hanya saja tadi mungkin ada kekurangan ya, diantaranya daya dukung tentang rencana yang dilakukan oleh coaching tersebut ya. Tadi ada yang terlewat, tapi mudah-mudahan saya bisa meningkatkan kualitas dari coaching tersebut ya di lain waktu Bu. Baik Pak, semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi ya Pak. Demikian observasi kita hari ini, semoga bermanfaat bagi kita, dan saya tutup dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Sama-sama.